untuk 100 juta penghasilan, insya Allah. 100 juta penghasilan yang akan saya combine dari pendapatan saya yang saya telah raih selama ini, resolusi 2021. Resolusi 2021. Betapa pentingnya kita menentukan resolusi pada kehidupan kita pribadi. Nah, kepengen tahu apa sih arti resolusi? Resolusi apa yang telah kita raih selama 2020 ini? Dan apa yang akan kalian harapkan pada resolusi 2021? Sebelum sahabat hebat sukses mengetahui resolusi apa yang akan kita raih dalam kehidupan kita, ada 8 aspek yang akan saya bahas pada resolusi 2021, dan saya juga akan memberikan manfaat yang saya telah capai di 2020 dan akan update kembali 2021. Sebelumnya, sahabat hebat sukses, subscribe dulu tombol yang ada di layar kalian. Oke, channel Aida Sukses, dan tekanlah tombol lonceng untuk mengetahui video update terbaru dari Aida Sukses, dan komenlah komentar positif untuk saya bisa memberikan ilmu yang lebih luar biasa lagi buat sahabat hebat sukses. Inilah 8 aspek resolusi 2021 yang sahabat hebat sukses bisa catat. Apa itu 8 aspeknya? Aspek yang pertama adalah dari segi kesehatan. Aspek yang kedua dari segi pribadi sahabat hebat sukses. Dan aspek yang ketiga dari segi hubungan kita kepada keluarga. Yang keempat dari segi kesenangan dan kehidupan sosial. Yang kelima dari segi karir sahabat hebat sukses. Nah, untuk selanjutnya yang keenam adalah dari segi finansial. Aspek yang ketujuh adalah dari segi spiritual saya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah aspek pengembangan diri sahabat hebat sukses. Nah, apa resolusi sahabat hebat sukses di 2021 ini? Nah, buat sahabat hebat sukses, kalian kan udah pada tahu tuh apa pengertian dari resolusi adalah impian harapan kita yang akan kita raih buat target pribadi kita, dan buat baik itu berupa tertulis maupun apa yang telah tersave di pikiran kita yang tidak tertulis. Nah, buat sahabat hebat sukses, yang pertama resolusi yang kita lakukan dari aspek kesehatan. Seperti contoh yang saya lakukan, saya di tahun ini tidak pernah sama sekali melakukan yang namanya olahraga. Resolusi saya di tahun depan 2021 yaitu lebih banyak berolahraga pagi lagi, sebisa mungkin sehabis melakukan sholat subuh. Pagi-pagi sekitar jam 1 atau jam 6 saya melakukan lari pagi. Pokoknya yang bisa membangun stamina dan pikiran kita lebih fresh lagi untuk aspek kesehatan saya. Buat sahabat hebat sukses, aspek kesehatannya apa? Nah, untuk aspek yang kedua, buat sahabat hebat sukses yang tadinya sering marah, tidak tenang, kemudian terlalu menghadapi sesuatu itu terlalu panik. Nah, buat sahabat hebat sukses bisa melakukan hal seperti yang saya lakukan. Resolusi untuk pribadi saya di tahun depannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih meredam amarah atau emosi saya.
saya untuk bisa terkontrol, kemudian lebih banyak mendengarkan mentor atau orang-orang yang lebih dekat supaya bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik lagi, lebih sabar lagi, dan lebih banyak mendengar dan menghilangkan energi negatif yang ada dalam diri saya dengan tidak senantiasa misalnya sahabat hebat sukses senang bergosip atau berbudi. No, stop melakukan hal itu. Oke? Nah, untuk aspek yang ketiga dari segi kehidupan keluarga, di mana resolusi 2021 saya memiliki target buat keluarga dengan membelikan rumah anak saya Rajendra, insya Allah amin. Kemudian menaik hajikan ibu saya lagi dengan kakak saya dan saya sendiri. Kemudian selanjutnya lebih banyak fokus dalam dunia usaha saya, yaitu di bidang usaha warkop dan kuliner. Target saya juga untuk hubungan saya dengan keluarga lebih banyak mendekatkan diri kepada keluarga saya, misalnya yang kebanyakan aktivitasnya kerja dan kerja. Di hari libur pun customer mau penyerahan mobil mesti kerja, kemudian di hari libur pun menekuni usaha saya di mana saya harus memanage anggota-anggota saya untuk bisa lebih tertib dan teratur lagi. Nah, itu dia buat sahabat hebat sukses, gimana sih resolusi kalian terhadap keluarga? Oke, tentunya kita memiliki impian resolusi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan aspek yang keempat, dari aspek kesenangan dan kehidupan sosial, saya akan menggerakkan jiwa dan raga saya untuk bisa join dan bermitra kepada nasabah saya, yaitu Bapak Arman, di mana beliau adalah Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia. Saya akan lebih fokus lagi untuk menjadi mitra kerja buat inisiatif Zakat Indonesia, di mana ini tim agen kebaikan ini bertugasnya untuk menghimpun dana dari masyarakat yang belum tahu apa itu pengertian dari zakat. Zakat penghasilan itu seperti apa, zakat perniagaan itu seperti apa, zakat peternakan dan pertambangan itu seperti apa, zakat fitrah itu seperti apa. Nah, saya akan fokus melakukan hal itu di IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi menjadi tim agen kebaikan itu, di mana dulunya saya memiliki impian dan bukan dulunya, bahkan sampai detik ini saya memiliki impian untuk membangun rumah tahfiz gratis dan rumah untuk kaum duafa, di mana saya akan mengumpulkan semuanya untuk bisa tinggal gratis. Atau saya juga memiliki impian membangun sebuah masjid untuk saya wakafkan buat orang-orang yang ada di daerah sekitar saya, tapi karena keterbatasan finansial saya belum bisa sampai ke situ. Maka untuk target kehidupan sosial saya akan lebih mendekatkan diri untuk join dan bergabung di agen kebaikan Inisiatif Zakat Indonesia. Karena seperti yang saya tahu, customer saya ini saya sudah tahu pasti, karena customer saya kan sudah ngambil unitnya 3 unit EPP ambulans, di mana itu dia alokasikan untuk ambulans gratis juga buat orang-orang yang kurang mampu yang bisa menggunakan fasilitas ambulans gratis ini. Wow, sangat membantu sekali ya. Kemudian kenapa saya ingin join juga untuk Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia ini adalah karena lebih memperhatikan kehidupan yang ada di lingkungan sosial kita yang memang benar-benar kurang mampu, seperti itu. Banyak program yang saya bisa informasikan ke sahabat hebat sukses, seperti rumah tahfiz gratis, pembangunan masjid
gratis untuk kondisi korban banjir atau bencana yang ada di wilayah sekitar daerah kita. Pokoknya banyak banget programnya, makanya saya ingin menjadi tim agent kebaikan untuk resolusi 2021 saya. Nah, buat sahabat hebat sukses, apa resolusi sahabat hebat sukses di bidang kehidupan sosial dan lingkungan yang ada di daerah sekitar sahabat hebat sukses? Nah, untuk resolusi saya yang kelima, karena di tahun 2020 alhamdulillah 6 bulan pertama saya menjadi the best sales terbaik se-Sulawesi Selatan dan Barat, di mana saya ingin menjadi role model buat newcomer sales untuk dia bisa contek lagi langkah apa yang saya lakukan sebagai sales untuk menjadi sales yang handal. Itu yang pertama. Nah, dalam segi karir tetap mempertahankan menjadi sales terbaik. Kalau perlu secara nasional, alhamdulillah sudah masuk nasional juga tuh. Cuman memiliki impian yang lebih lagi baik dari segi karir. Siapa tahu kedepannya ada rezeki menjadi head, ya kenapa tidak, saya akan mengambil peluang tersebut. Resolusi 2021 saya. Buat sahabat hebat sukses, gimana resolusi kalian? Nah, untuk selanjutnya yang keenam adalah dari segi finansial. Dari segi finansial saya akan menargetkan diri saya untuk memperoleh penghasilan 100 juta setiap bulan dengan memperbaiki dan memantaskan diri saya untuk memperoleh hal itu dengan tetap melakukan menjual mobil baru yang kedepannya bisa lebih saya raih dalam pencapaian target penjualan mobil. Yang kedua, saya akan lebih meningkatkan pendapatan dan pemasukan dari usaha stasiun hall saya. Insya Allah kedepannya bisa membangun cabang stasiun hall 2 kembali. Kemudian yang ketiga, saya akan meningkatkan pendapatan dari beberapa endorse yang sudah pakai saya. Dan selanjutnya saya akan meningkatkan pendapatan dari YouTube saya. Insya Allah kedepannya di tahun depan bisa termonetisasi, jadi dapat mengumpulkan pundi-pundi sehingga bisa menggapai target saya di 2021 untuk 100 juta penghasilan. Insya Allah 100 juta penghasilan yang akan saya combine dari pendapatan saya yang saya telah raih selama ini, resolusi 2021. Buat sahabat hebat sukses, gimana resolusi kalian dari segi finansial? Catat ya. Oke, nah aspek yang ketujuh adalah dari segi spiritual saya. Alhamdulillah di tahun ini saya memang lebih banyak fokus dalam hal ibadah, di mana saya di tahun ini lebih banyak melakukan hal-hal kebaikan dari spiritual, seperti lebih intens berpuasa Senin Kamis yang tadinya saya malas melakukan hal itu, tapi di tahun ini insya Allah bisa saya pertahankan di tahun depannya juga, tetap berpuasa Senin Kamis untuk membayar kala-kala saya yang telah lalu. Dan yang kedua, saya akan mempertahankan setiap harinya untuk banyak melakukan ibadah sholat tepat 5 waktu berikut sunnahnya. Kemudian yang ketiga, lebih setiap hari mempertahankan lagi sholat tahajud setiap malamnya berikut sholat witirnya. Kemudian mempertahankan lagi yang namanya sedekah rutin setiap harinya. Untuk tahun ini dan tahun depan alhamdulillah lebih fokus lagi di mempertahankan yang tadinya saya nggak pernah, kadang berzikir, hari ini zikir, besok enggak. Resolusi 2021 setiap hari melaksanakan zikir Imam Al-Ghazali, di mana hari Senin berbeda, Selasa berbeda, Rabu berbeda zikir-zikirnya. Nah, itu akan saya manfaatkan lagi kalau perlu
satu hari 100 sampai 200 zikir yang saya lakukan dalam wirid Imam Al-Ghazali. Kemudian selanjutnya saya akan lebih mempertahankan lagi surah-surah saya yang saya lafalkan setiap harinya, seperti surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Rahman, Al-Mulk. Alhamdulillah itu saya sudah hafal. Tetap saya pertahankan di 2021, bisa setiap hari lagi mengaji. Di tahun ini resolusi 2000 saya sudah khatam Quran sebanyak 2 kali. Di tahun depannya bisa 3 atau 4 kali resolusi saya di tahun depannya. Kemudian yang tadinya saya sholat duha hanya melakukan 2 rakaat setiap hari, saya akan menambah 4 rakaat atau 6 rakaat setiap harinya dari segi aspek spiritual. Nah, buat sahabat hebat sukses, tetap pertahankan apa yang menjadi rutinitas dalam hal spiritual kalian. Kalau perlu kita tambahkan lagi, jauh lebih baik lagi, supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian dari aspek yang terakhir adalah aspek proses pengembangan diri saya. Lebih banyak membaca lagi, lebih banyak menonton video-video yang positif, lebih banyak mencari trainer atau mentor yang bisa meningkatkan kualitas hidup saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian saya juga ingin membranding diri saya jauh lebih oke dari yang sebelum-sebelumnya, tetap mempertahankan, jadi tetap akan saya jaga semangat di resolusi 2021 saya. Nah, buat sahabat hebat sukses, gimana resolusi kalian dari 8 aspek yang tadi saya paparkan? Sahabat hebat sukses juga bisa memiliki resolusi sebagai contoh nih buat keluarga ya. Seperti harapan saya buat anak-anak saya, Marsha dan Rajendra. Harapan saya, impian saya dapat membesarkan mereka berdua menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak tahfiz Al-Quran, menjadi anak yang cerdas berprestasi di dunia dan di akhirat, menjadi anak yang rendah hati, dermawan, senantiasa berbagi bersama keluarga, bersama sahabatnya, orang-orang yang membutuhkannya, terhadap lingkungan sosialnya, kemudian menjadi anak yang kreatif, patuh, mendengar kata-kata orang tua, menjadi anak yang bahagia di dunia dan di akhirat. Insya Allah saya dapat meraih resolusi saya setiap tahun untuk anak saya bisa jauh lebih baik lagi, khususnya juga dalam bidang pendidikannya. Nah, itulah resolusi Aida Sukses di tahun 2021, dan alhamdulillah selama ini saya banyak bersyukur kepada Allah karena saya telah memperoleh reward dan pundi-pundi uang yang lebih besar di tahun ini, walaupun di era pandemi Allah selalu memberikan jalan yang terbaik bagi saya. Nah, saya harap buat kalian sahabat hebat sukses memiliki kehidupan jauh lebih baik lagi dari yang telah sahabat hebat sukses jalani di tahun ini. Resolusi kalian bisa lebih ditingkatkan lagi, dan resolusi saya juga harapannya channel YouTube saya bisa memperoleh 4.000 jam tayang. Amin, karena di tahun ini udah memperoleh 1.000 subscriber. Amin. Oke, cukup sekian dulu resolusi yang tadi saya jelaskan kepada sahabat hebat sukses. Ada 8 aspek. Nah, buat kalian segera ambil kertas, ambil pulpen, catat hal-hal apa saja yang akan membuat kehidupan kalian jauh lebih baik dari yang sekarang. Oke, cukup sekian. Bye. Keep watching, nonton terus channel Aida Sukses di resolusi 2021.